Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita sudah pernah mendengar Profesor Jimli As-Siddiqi sebagai Ketua Reformasi Kepolisian itu mengatakan bahwa mereka siap untuk mendengar semua aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. Jangankan dari profesional, dari YouTubers pun mereka siap mendengarkan. Nah, dan betapa terkejut tapi tidak terkejut tatkala saya melihat ada video itu Refli Harun ngamuk, judul video seperti itu, karena lapor ke tim reformasi kepolisian tapi malah dibungkam. Kenapa terkejut? Ya karena mereka ini adalah orang-orang yang vokal ya di dalam mengkritisi pemerintah, termasuk di dalamnya kepolisian, yang mana seharusnya tidak linear tuh. Kritik terhadap pemerintah dan kritik terhadap kepolisian seharusnya tidak linear, tetapi sayangnya sekarang itu ya linear. Jadi kita mengkritiki pemerintah pasti kita mengkritiki kepolisian. Kita mengkritiki kepolisian pasti mengkritiki pemerintah. Karena sudah begitu akrab ya. Sudah jadi apa kepolisian itu sekarang buat pemerintah itu ya seperti pelindung begitu, termasuk pemerintahan sebelumnya. Jadi itu terkejutnya, tapi tidak terkejutnya karena sebelumnya kita juga sudah membahas ini Pak Jimli ini ditengarai sudah menjadi termul karena perkataannya sudah mulai tidak konsisten, kemudian sudah mulai mencela-mencela, kemudian mengatakan bahwa yang dipermasalahkan di dalam ijazahnya Pak Jokowi itu berdasarkan kebencian dan lain sebagainya. Jadi ya terkejut dan tidak terkejut itu tidak kontradiktif ya, karena dilihat dari dua sisi. Kalau dilihat dari satu sisi baru kontradiktif tuh. Nah, bagaimana sebetulnya yang terjadi di sini tatkala Bung Refli Harun itu datang kepada tim reformasi kepolisian, kemudian ini banyak yang datang itu, termasuk di dalamnya ada yang KM50 itu ada, kemudian PIK itu ada datang, dan mereka pada akhirnya walk out semua. Mereka padanya keluar semua, yang mana ini menjadi omong kosong tim reformasi kepolisian. Makanya kita bilang sedari awal begitu ya, tim reformasi ini harus direformasi sedari awal itu. Karena memang lucu kan, yang mana pada akhirnya kritik itu kepada kepolisian, tetapi malah datang kritik terhadap tim reformasi itu sendiri. Nah, saya ini punya dua video di sini ya. Ada yang videonya punya dalam pengertian sumber yang ada dari internet. Yang satu itu dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, yang mana nanti yang berbicara di atasnya Pak Refli Harun. Kemudian nanti ada juga penjelasan dari pihaknya Jimli As-Siddiqi. Nah, ini kita akan lihat satu-satu, kalau sempat akan pada satu video, kalau tidak akan kita pisahkan. Ini sekarang kita akan lihat dari sisi Refli Harun dulu ya, RRT ini. November 13 itu kita kebetulan kumpul di satu tempat. Tempatnya kantor masyarakat sipil. Lalu pada waktu itu kita berdebat dalam tanda kutip, apakah kita mau rame-rame ke Polda Metro Jaya mengawal mereka, ataukah ada cara lain ya, untuk katakanlah meminta atensi kasus ini yang kita anggap kriminalisasi. Salah satunya adalah kenapa kita tidak hubungi Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Maka saya berinisiatif pada waktu itu tanpa disuruh WA dan menelpon Pak Jimli, atau langsung menelpon, kurang lebih begitu. Sebentar. Nah, ini kita lihat bahwa mereka itu solid ya, ada dalam satu perjuangan. Mereka itu adalah orang-orang yang secara langsung merasa terzolimi oleh rezimnya Jokowi atau sisa-sisa rezimnya Jokowi. Yang mana tadi sekali lagi saya katakan, seharusnya kalau kritik terhadap rezim Jokowi ya kritik terhadap rezim Jokowi saja, bukan kritik terhadap kepolisian. Tapi sangat erat rezim Jokowi itu dengan kepolisian, mereka itu terlalu mesra begitu, sehingga otomatis tatkala mengkritiki rezim Jokowi pasti mengkritisi kepolisian. Makanya timbul tuh keinginan, ayo kita hubungi saja tim percepatan reformasi kepolisian ini. Nah, ini kan tadi ya, mereka itu solid, mereka memang pejuang begitu, setidaknya memperjuangkan hak mereka. Dan kalau kita kan yang melihat dari sini, kita ingin melihat keadilan. Ya, terlepas apakah kita itu menjadi korban langsung kezolimannya Jokowi atau tidak. Kita teruskan dulu, jangan kemana-mana ya. Pak Jimli menyambut baik untuk tim ini diundang. Lalu salah satu stafnya
nggak perlu saya sebutkan namanya, suruh bilang buat surat permohonan audiensi. Sudah saya bikin melalui WA ke tempat yang bersangkutan. Dan memang pada waktu itu yang nama-nama yang dimasukkan adalah nama-nama yang hadir dalam rapat itu tentu minus RRT, karena RRT kan persiapan. Nah, tetapi ada kata dan lain-lain. Ketika kemudian undangan itu sudah dipastikan harinya hari Rabu, hari ini, maka saya bilang sama Pak Jimli, bisa nggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya. Silakan, kan kamu yang nentukan. Ya ajak aja, yang lainnya terserah. Ya sudah, akhirnya maka RRT plus yang ada di kemarin tempat itu ya. Sebentar. Nah, seharusnya ya permintaan izin itu pun tidak perlu dikeluarkan permintaan izinnya. Nah, karena kan mereka itu public service. Mau menservis publik, mau melayani publik tuh. Siapa tim percepatan reformasi kepolisian itu, yang mana RRT itu masuk di dalamnya orang-orang yang bisa mengeluarkan aspirasinya. Lah kok malah boleh tidak? Ya seharusnya tidak dipintakan izin juga, malah jadi konyol begitu kalau dipintakan izin. Tapi ya itu bagus tata krama ya dari Refli Harun, dan sudah mengatakan Pak Jimli silahkan saja. Tapi nanti bagaimana pada hari haknya nih? Nah, ini akan kita simak lagi. Nah, maka kita datang ke sini, rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimli WA saya mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka. Saya sengaja tidak kasih tahu mereka karena saya menganggap ini apa-apaan. Betul. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Betul. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang. Nah, sebentar ya, itu betul. Jadi sebagaimana saya tadi katakan, lah minta izinnya pun nggak perlu. Nah, malah kemudian ya di belakang ternyata, ini sudah biasa terjadi seperti ini. Di belakang ternyata Jimli Asidiki dengan, maaf ya profesornya, silahkanlah itu makan gelar kamu ya. Pak Prof. Jimli Asidiki ini ternyata di belakang rapat dulu sama orang-orang di belakangnya, ini gimana RRT mau hadir begitu. Yang mana pada akhirnya supaya tidak langsung mengena ke RRT, mereka bikin kesepakatan dulu di luar, yang sedang status tersangka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan aspirasi mereka. Nah, ini kan lucu sebetulnya. Yang status tersangka, yang mana ketersangkaan mereka itu mereka merasa dizolimi oleh kepolisian, dan itu bukan pembicaraan satu orang, tapi itu pembicaraan banyak ahli yang mengatakan seharusnya kepolisian tidak mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu kok malah nggak boleh ngomong. Ini yang jadi korbannya malah nggak boleh ngomong. Ini mereka yang merasakan kezoliman itu, lah kok nggak boleh memberikan aspirasi, kan lucu. Makanya tatkala Pak Prof Jimli itu yang terhormat mau WA kepada Pak Refli Harun untuk mengatakan bahwa RRT tidak boleh hadir, Refli Harun tidak mengatakan itu kepada Prof Jimli, kepada siapa? Kepada RRT, nggak ngasih tahu. Dan itu betul, memang apa-apaan itu, kok ngapain, kok mereka itu siapa sih? Ini kan tim yang dibentuk oleh negara begitu. Kemudian kok mereka bikin aturan seperti itu, yang mana akhirnya ya kenanya ke RRT. Itu kan biasa. Jadi kalau misalkan kamu itu ya mau mau menjegal seseorang, ya supaya nggak kelihatan ya RRT nggak boleh hadir supaya tidak seperti itu, ya ambil saja apa sifat umum yang ada di RRT itu. Oh, sifat umumnya misalkan berkumis, oke, yang berkumis nggak boleh hadir. Itu kan, tapi kan akan konyol tuh. Nah, akhirnya coba cari apa yang kira-kira make sense. Oh iya, yang tersangka. Padahal sebagaimana yang akan dikatakan nanti oleh Pak Refli Harun, tersangka itu kan belum terpidana. Bahkan kalaupun misalkan terpidana itu mereka merasakan bahwa ini ada kezaliman dari kepolisian, seharusnya mereka pun diberi ruang untuk berbicara demi kebaikan atau demi percepatan reformasi kepolisian. Kan seharusnya seperti itu. Lah ini malah si tim percepatan reformasi kepolisian ini malah mengundang kritik berbalik kepada mereka. Jadi coba lihat nih ya, ini kepolisian banyak kritik terhadap mereka. Nah, ini kan kritiknya itu ada yang benci dan lain sebagainya. Mungkin Pak Prabowo melihatnya seperti itu. Akhirnya bikinlah tim reformasi kepolisian. Yang mana tim reformasi kepolisian ini seharusnya mewadahi semuanya. Kemudian mereka menimbang-nimbang mana yang bisa applicable dari kritik mereka itu terhadap kepolisian ini. Ya ini harusnya tidak boleh dikritik. Harus amat sangat hati-hati nih. Timnya Pak Jimli Asidiki dan kawan-kawan ini seharusnya amat sangat hati-hati di dalam menentukan keputusan apa yang boleh, apa yang tidak. Sehingga nanti supaya suara masyarakat tidak malah kena ke tim reformasi kepolisian. Jadi kan jangan sampai tim reformasi kepolisiannya ini pada akhirnya itu harus direformasi.
Nah ini kan sama seperti KPK begitu. KPK itu kan pemberantasan korupsi lah. Jangan sampai orang-orang KPK itu malah mereka yang korupsinya. Kan malah repot kalau seperti itu. Mau bagaimana kita ini? Ya, aduh, ini orang-orang tua mungkin ya udah kecakapan berpikirnya itu sudah berkurang mungkin mereka itu. Makanya sampaikan kayaknya harus diserahkan kepada anak-anak muda nih negara itu ya. Ya anak-anak muda itu saya maksud 50 40-an begitu ya. Entahlah. Terus tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat Betul. nuansa kriminalisasi. Nah itu. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini. Betul. Agar mereka paham. Masa yang begini nih 12 tahun ancamannya kan sampai itu. Iya, itu konyol tuh ya. Masa penelitian diancam 12 tahun kan. Ya konyol lah, dungu begitu. Dan tadi yang namanya tersangka itu dia belum terpidana, belum salah juga kok di mata hukum. Jadi apa determinernya kok RRT ini harus dikeluarkan? Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edi yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK, pagar laut, oligarki keluar. Rizal Fadila yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar, ya kan? Kemudian siapa lagi? Pak Rajasa karena terlambat nggak tahu masalah dia. Kemudian Aziz Yanuar mestinya bicara KM 50, Habib Rizik keluar juga. Nah itu saya coba lihat ya, ini sudah saya katakan dari awal. Jokowi ini banyak sekali substansi permasalahannya, yang mana memang kebetulan ijazah ini adalah salah satu yang terheboh begitu. Kalau tidak satu-satunya yang terheboh, sehingga yang lain itu tertutup cover by kasus ijazahnya Jokowi. Wus kan sama kemarin begitu ya, tertutup lagi sama kasus ijazahnya Jokowi. Nah ini yang paling menyerut perhatian publik karena ini yang paling terang benderang, paling jelas begitu. Kita mau mengatakan KM 50 di situ banyak bukti dulu yang harus dikeluarkan. Kita mau mengadakan PIK juga, nanti banyak ahli-ahli terutama nanti dari UGM juga yang mengatakan PIK itu tidak bermasalah begitu. Itu saya dengar dari beberapa petinggi PIK-nya itu kalau tidak salah itu. Dan lain sebagainya, ribet lagi, harus mulai dari awal lagi, lama lagi nanti. Tapi permasalahan ijazah ini itu sudah amat sangat terang benderang di hadapan kita. Ini mah ada masalah begitu. 99,9% lah nggak ada ijazahnya. Itu sudah terang benderang. Makanya nunggu nih orang kok geblek amat begitu ya memperlakukan permasalahan ijazah ini. Akhirnya ini coba saya katakan sekali lagi, ini substansi masalah yang banyak ini mereka merasakan kezoliman dari rezimnya Jokowi, kemudian mereka bersatu ya mereka satu suara begitu. Kalau ada yang harus keluar semua. Yang mana pada akhirnya demikian. Ini kegagalan dari timnya Jumli Asidiki dan kawan-kawan. Katanya mereka mau mereformasi kepolisian begitu. Tapi orang yang paling berada di depan, ujung tombak dari orang-orang yang memiliki permasalahan dengan kepolisian malah dibungkam. Kebodohan sudah. Ya ini Prof Jimli dengan segala hormat ya. Jadi saya tidak kenal secara pribadi dengan Profesor Jimli Asidiki, tapi saya salut dengan Pak Refli Harun itu ya. Kenal secara pribadi dengan Profesor Jimli, tapi masih udahlah urusan itu urusan pribadi saya dengan Pak Prof Jimli. Tapi urusan kebenaran ini urusan kebenaran, urusan perjuangan ini urusan perjuangan. Jadi tidak mempedulikan hubungan pribadinya Pak Refli Harun ini dengan Pak Prof Jimli Asidiki itu. Saya rasa begitu ya. Dan itu hebat. Kalau saya belum tentu punya mental seperti itu. Kalau saya sudah punya hubungan pribadi misalkan sama Profesor Jimli misalkan begitu, saya juga akan sungkan. Jadi akhirnya ke Roy Suryo sungkan, ke Prof Jimli sungkan begitu. Ya, Sunda lah ya. Mungkin orang Sunda seperti itu mungkin. Kalau saya seperti itu akan berat. Yang nggak tahu, mudah-mudahan saya tidak ada di posisi itu karena akan dilematis sekali. Kemudian sudah itulah gitu. Artinya audiensi hari ini apakah pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena solidaritas tadi keluar atau seperti apa? Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum Purnawirawan TNI sama ada teman civil society itu. Jadi ya kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habil Marati juga tadi keluar juga. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing. Karena bagi kita the main isunya kan di RRT. Kalau RRT keluar, ya kita sudah kehilangan rohnya jadinya untuk menyampaikan ini. Dan tapi alhamdulillah tadi Dr. Tifa dan teman-teman juga sudah menyampaikan Jokowi's White Paper dan
juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Oke, nah itu yang saya katakan kenapa jadi ruhnya ini RRT ya. Karena memang permasalahannya sudah amat sangat jelas sekali. Orang bisa melihat itu secara detail kalau mau melakukan penelitian independen begitu ya tentang bagaimana kasus ijazah Jokowi ini, dia bisa mendapatkan data yang amat sangat banyak sekali dan berpikir dengan pikirannya sendiri begitu. Kalau yang lain-lain ya masih tertutup atau bahkan mungkin sengaja belum dikeluarkan begitu. Nanti kalau udah kena nih ijazah baru bakal breng keluar semuanya. Dan ini sangat ditakutkan oleh kubu Jokowi dan sampai sekarang kita lihat tim reformasi percepatan reformasi kepolisian ini gagal begitu karena keputusan dungunya itu. Tersangka nggak boleh ngomong. Repot ini ya, padahal mereka yang dizolimi, mereka menjadi korban, mereka yang paling punya hak untuk bersuara, mumpung masih tersangka begitu. Nanti kalau misalkan mau mengatakan yang namanya negara tidak mau berurusan dengan kriminal begitu di depan hukum, nah kan mereka belum kriminal Pak ya, ada-ada aja ini. Dokter Tifa yang akan melanjutkan. Oke, silakan. Sebelum Dokter Tifa ya, boleh ya? Ya. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar ya. Nah, karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Jadi ya oke. Begini. Jadi alhamdulillah sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini, bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja. Kami berpraduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung oleh yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, dan tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar ya. Nah, sementara itu konyol kayaknya Prof. Jimli itu ngapain apa-apaan. Ini jadi kita punya praduga memang sedari awal yang statusnya memang sedari awal Roy Suryo dan kawan-kawan tidak diizinkan untuk berbicara begitu. Entah supaya tidak gaduh lagi di publik. Nih ya, kegaduhan publik itu jangan dipermasalahkan. Itu sudah sudah konsekuensi dari negara demokrasi. Kita lihat kemarin tuh kepolisian juga punya argumen yang sama ya. Ini supaya tidak terjadi kegaduhan di ruang publik begitu. Lah kegaduhan di ruang publiknya juga kegaduhan di dalam internet, di dalam media yang kita lihat sekarang. Yang mana demokrasi itu memang seharusnya gaduh. Kalau nggak gaduh nggak jadi demokrasi dong Pak begitu. Nah supaya tidak gaduh bagaimana? Lakukan good governance itu, bukan membungkam suaranya. Nah ini good governance-nya nggak ada ya, sistem pemerintahan yang baiknya itu tidak ada, tapi ingin masyarakat diam, itu mah kayak gitu mah tuh tangan besi ya. Mau monarki kayak gitu mah, mau istilahnya itu ya yang tangan besi itu diktatorship lah itu. Kamu mau jadi diktator, kalau begitu mau jadi negara diktator ya nggak bisa tuh. Kita kan sudah bersepakat menjadi negara demokrasi, jadi ruang publik itu tidak perlu soalkan. Kalau ada kegaduhan itu barometer, ini adalah alat ukur media itu. Oh berarti good governance ini tidak ada di pemerintahan. Selesaikan pemerintahannya, bukan membungkam ruang publiknya. Begitu. Lah ini ada kegaduhan di ruang publik itu tentang ijazah, lah kok malah yang didiamkan, malah yang dibungkamnya RRT dan kawan-kawan dengan alasan supaya tidak gaduh. Ini kebodohan di dalam berdemokrasi. Begitu. Karena pilihan itu dalam opini maka saya kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian keluar, karena apa, di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor gitu. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam, meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Jadi kami keluar itu
karena WO ya, kami walk out, kami memutuskan bahwa kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Pertandingan belum Tapi dimulai. ya kami menyatakan kami bersikap, kami keluar. Nah, Sekian, itu. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi sebagai apa itu namanya, kritikan. Sekarang suaranya bakal ke Prof Jimli ya. Jadi akhirnya kepolisiannya terabaikan begitu. Ya, masa kita mau mengatakan ini pengalihan isu lagi ya. Jadi mau menciptakan suatu instansi atau mau menciptakan suatu kumpulan lah begitu, satu kelompok pemerintah itu supaya spotlight nanti nggak ke kepolisian, supaya spotlightnya kepada tim reformasi kepolisian. Dungu nih kalau misalkan kita sampai terkecoh lagi ya, kalau misalkan kita nanti pada akhirnya sampai mengkritiki Prof Jimli dan kawan-kawan itu, ini kedunguan. Makanya saya kok heran, ini yang namanya tim percepatan reformasi kepolisian, tapi di dalamnya ada Kapolri yang paling bermasalah tuh, yang sampai sekarang belum diganti-ganti. Kan lucu. Ini mah mau mengalihkan pandangan dari kepolisian kepada tim reformasi kepolisian, kepada tim reformasi kepolisiannya harus reformasi. Kayak kekurangan orang aja kita itu. Lanjutkan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada nih. Respon dulu atau Dokter Tifa dulu? Respon dulu. Respon dulu. Biar Dokter Tifa nanti pembulatnya. Oke. Tanpa pertanyaan ya, langsung. Oke. Jadi benar dikatakan Pak Roy Suryo dan Bang Refli bahwa kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton. Ya. Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo. Ya. Jadi itu tidak fair. Nah. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Nah, itu adalah argumen yang valid ya. Jurnalisme saja yang mana mereka tidak memiliki political will untuk berbuat apapun begitu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan apapun, itu harus cover both sides supaya ada keadilan di dalam informasi, apalagi di dalam tindakan itu harus ada keadilan. Jadi kalau cover both sides itu ada di jurnalisme, seharusnya itu ada di tim reformasi kepolisian. Ini argumen yang valid. Kalau kita katakan kiasul aulawi begitu ya, ya ini aja begitu, apalagi itu jurnalisme saja yang bukan pemerintahan, yang mereka tidak memiliki potensi untuk berbuat apapun, mereka hanya memiliki kewenangan untuk menyebarkan informasi, itu harus adil di dalam penyebaran informasi, apalagi dalam tindakan begitu. Kira-kira aja ini argumen yang valid. Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka. Nah gitu, itu kan? Ya, makanya termul sudah dari awal tuh. Tim reformasi sekarang sudah begitu. Ini ada indikasi lagi Otto Hasibuan yang entah karena apa ada hubungannya dengan Jokowi begitu ya, sebagai yang melaporkan dan sebagainya, itu bisa memberikan informasi dari sisi mereka. Akhirnya apa? Bukan reformasi tapi termulisasi kepolisian pada akhirnya. Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak. Ya, jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan. Nggak ada undang-undang melarang itu. Yang kedua, kami tadi juga menyerahkan Jokowi's White Paper ya kepada 11 komisioner masing satu. Ya, kami menginginkan untuk meneliti di Indonesia itu jangan dibungkam. Jangan dibungkam. Kenapa? Yang kami teliti kan dokumen publik. Ya, ijazah Joko Widodo sebagai presiden itu kan dokumen publik. Ya, kami menjawab dan simpulkan palsu, ya tinggal dibalas oleh ahlinya, simpulkan asli, biarkan rakyat yang menilai dan menyimpulkannya. Ya, betul. Ya, dan hal itu harusnya lebih bagus kita selesaikan di seminar ilmiah, baik nasional maupun internasional. Bukan pembungkaman seperti ini hanya karena dipanggil 3 ahli IT langganan kepolisian, ya, 3 ahli langganan kepolisian langsung memutuskan bahwa kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini kan masa nasib orang ditentukan oleh 3 ahli ini? Betul, nah itu kedunguan yang sudah kita bahas juga kemarin ya. Saya belum pernah ketemu sama Pak Rismon ini, tapi pola pikirnya sama. Memang pola pikir yang konsisten seperti itu. Siapa mereka itu yang dipanggil oleh tim kepolisian yang diantaranya siapa Joshua itu kemarin? Mereka itu tidak
punya kapasitas untuk mengatakan metodologi ini tidak bisa dipakai, kemudian ini terjadi penyuntingan, editing dan lain sebagainya. Itu mungkin punya mereka itu kapasitas untuk berkata seperti itu ya. Tapi kan memang tetap harus dibuktikan. Tapi untuk mengatakan bahwa ini metodologi tidak valid, tidak bisa dipakai, bla 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 dan lain sebagainya, itu terlalu termulistik begitu. Nah sekarang kita punya bahasa baru ya, termulistik, karena termul itu sudah jadi pola pikir sekarang. Kita sudah tahu pola pikirnya bagaimana, sudah ada itu untuk membela Jokowi. Itu terlalu termulan kalau seperti itu. Ini yang diambil oleh kepolisian pada akhirnya adalah orang-orang yang pro kepada Jokowi ya, meskipun di dalam pola pikir kan nggak begitu seharusnya. Banyak yang independen yang bisa dipintai keterangannya oleh Mabes Polri, Mabes Polri, Kapolda ya. Mereka kan tidak punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ahli, tidak kompeten, tidak ilmiah, hanya karena mereka sering dipakai oleh kepolisian. Jadi Prof Jimli sebaiknya diadakan lagi atau diselenggarakan lagi hal seperti ini, dibuka lagi. Jangan sampai Komite Reformasi Polri dipersepsikan masyarakat hanya mau mendengar apa yang ingin didengar. Tadi juga saya menyerahkan satu buku di samping Jokowi's White Paper, yaitu Rekayasa Barang Bukti Digital oleh Laboratorium Forensik Polri. Ya, di situ aktornya ada Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan lainnya. Sebentar, yang lain saya tidak tahu. Kalau Tito Karnavian itu kan sama ya, masanya Jokowi juga begitu. Nah ini yang saya maksud. Kita ini memiliki badan-badan independen. Nah kenapa tidak mereka dipakai begitu? Kalau memang ingin netral. Jadi ada pihak netral, ada pihak yang menzolimi, ada pihak yang dizolimi kan begitu. Dari berbagai perspektif ya, misalkan RRT ini kan menzolimi Jokowi dari perspektifnya siapa itu si Tremul ini kan yang menzolimi, itu Jokowi yang menzolimi. RRT ini dari perspektif RRT kan ada yang netral. Lah kenapa polisi ini kok harus mengambil sisi yang menzolimi menurut RRT begitu, yang dizolimi menurut Tremul? Kenapa harus mengambil dari sisi yang ini? Kan ada yang netral. Kasih yang netral. Kita kekurangan orang kan kagak begitu. Lembaga internasional juga ada. Kalau memang serius ingin memperbaiki bangsa, bukan ingin mendengar apa yang ingin didengar. Ini bagus sekali poinnya Bung Rismon ini. Ya tapi kalau lagi debat sama siapa Tremul itu saya suka melihat kelucuan mereka. Karena kan luar biasa ya, dari sisi siapa RRT mereka itu memang cendekiawan ya, memang mereka itu akademisi. Dari segi Tremul mereka itu orang-orang nggak jelas begitu. Pada akhirnya ya lucu kalau memang saya kadang-kadang melihat Pak Rismon juga, Pak RRT juga suka melakukan hal yang tidak perlu dilakukan. Tapi ya itu wajar pada akhirnya. Sebentar lagi ya. Saya katakan kepada Prof Jimli, jangan percayai saya dan jangan percayai buku itu sebelum Bapak menyerahkannya, mengkajinya ke BRIN atau peneliti independen di BRIN, di Mabes TNI ataupun di luar negeri. Oke. Jangan percaya karena itu Rismon. Harusnya tidak percaya dulu buku yang kami kasih, termasuk JWP dan buku rekayasa kasus kopi sianida, sebelum itu diuji oleh peneliti atau laboratorium independen. Oke, nah itu argumen yang valid juga. Sebagaimana sudah katakan tadi, ini konklusinya sudah keluar begitu ya. Jadi kesimpulannya, jangan sampai tim reformasi kepolisian ini harus direformasi juga, dan jangan sampai kita itu pada akhirnya masuk ke dalam permainan mereka. Jadi kepolisiannya kemudian kasusnya ini diabaikan. Sekarang fokus kita malah kepada orang-orang ini nih ya, yang sampai sekarang kita tidak melihat kapasitas mereka sebagai orang-orang luar biasa begitu ya. Minimalnya saya pribadi, saya malah melihat yang ada adalah kedunguan yang timbul dari Prof Jimli dan kawan-kawannya itu yang kita lihat sampai saat ini. Apa mau dikata? Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.